Banyak yang bilang saya nekat karena berani berhenti jadi PNS di Jakarta. Mereka tanya, mau makan apa di desa nanti? Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana kebun di samping rumah ini menjawab keraguan itu semua. Hidup jadi lebih hemat karena saya nggak perlu ke warung hanya untuk sekedar beli sayur dan telur. Halo sedulur Oasis, dari kota ibu kota Jakarta memutuskan untuk pindah ke desa, sukses hidup secara mandiri dengan cara berkebun dan juga beternak. Dan tentunya ini tidak lepas dari yang namanya ilmu dengan menerapkan konsep permakultur. Manfaat yang didapatkan adalah tidak ada lagi limbah organik yang tidak termanfaatkan dan tentunya jadi lebih hemat. Mau tahu kan bagaimana cara dan rahasia suksesnya? Langsung saja kalian tonton video ini dari awal hingga akhir. Dan jika kamu suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa nih kamu klik tombol subscribe-nya agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jadi selamat menyaksikan. Kenalin, saya Esther. Saya ibu rumah tangga yang suka berkebun di kebun yang saya sebut kebun candi. Aktivitas sehari-hari saya berkebun, trainer, suka ngelatih untuk berkebun, dan saya seorang konten kreator juga. Saya memang dulu sempat bekerja di daerah Jakarta dan sekitarnya gitu ya, jadi PNS kayak gitu. Dan karena memang saya punya cita-cita lain ternyata yang tidak bisa saya dapat ketika saya jadi PNS gitu. Makanya saya memutuskan memang untuk resign dari PNS. Kalian pas kebetulan sudah menikah, mau punya anak, dan suami saya tinggalnya di sini gitu kan. Jadi itu jadi alasan yang menguatkan saya untuk resign PNS. Karena resign PNS itu kan juga gak semudah itu ya. PNS itu masuknya susah, keluarnya juga susah. Banyak yang bilang saya nekat karena berani berhenti jadi PNS di Jakarta. Mereka tanya, mau makan apa di desa nanti? Dari kota Jakarta itu akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke desa, ikut bersama suami saya tinggal di sini. Setelah anak saya setahunan gitu, saya baru mulai berkebun. Dan awalnya yang saya tanam itu adalah stroberi, karena anak saya suka stroberi. Dulu tuh saya masih polos banget ya, wah kayak saya mau nanam stroberi nanti bisa panen stroberi banyak. Padahal saya tinggalnya di dataran rendah, yang mana stroberi itu sukanya daerah dataran tinggi, dingin. Ya tetap nanam sih, meskipun hasilnya ya kecil-kecil kayak gitu. Dari situlah saya baru mulai serius belajar. Oh ternyata nanam itu harus sesuai dengan iklim kita gitu. Gak bisa juga sembarang-sembarang ya, mungkin bisa tapi hasilnya gak optimal dan usahanya akan sangat keras. Jadi awal-awal berkebun dulu saya itu nanamnya ambisi banget ya, karena masih mikirannya masih wah mau tak tanam semua gitu. Tapi setelah lama-kelamaan ternyata dengan seperti itu tuh saya merepotkan diri saya sendiri, karena harusnya tanam aja apa yang kita makan dan makan apa yang kita tanam. Jadi saya beralih ini banyak nanam tanaman-tanaman yang sesuai aja. Saya itu berkebunnya itu secara organik aja ya, secara alami lah. Kalau kita berkebun sendiri, itu kan sebenarnya proses yang membahagiakan kayak gitu. Kita menanam, terus kita berharap ada harapan. Meskipun sesimpel harapan besok tomatku tumbuh gak ya? Tapi kan orang itu punya semangat hidup itu kalau dia punya pengharapan di hidupnya. Ya terlepas pengharapannya itu apa ya, kayak gitu tadi saya bilang. Pengharapannya adalah mau melihat bunganya tumbuh atau gitu. Itu tuh sangat membahagiakan
Dan manfaat dari berkebun tentu banyak banget ya. Kalau kita mau bilang yang kelihatan hasilnya, yang jelas ya saya bisa menikmati bahan makanan yang lebih fresh, lebih jelas asalnya, lebih alami karena saya sendiri yang nanam, tahu gitu apa yang saya masukkan gitu. Kalau kita beli kan kita nggak tahu itu ntar ya dikasih itu sayur dari mana, dilabeli organik juga bisa. Tapi kalau kita nanam sendiri, kan udah jelas nih, ini saya tanam sendiri, diperlakukan seperti ini, dan lebih terjangkau. Hidup jadi lebih hemat, karena saya nggak perlu ke warung hanya untuk sekedar beli sayur dan telur. Itu yang kelihatan banget. Yang nggak kelihatan itu lebih banyak lagi. Kebutuhan yang dasar yang kita sering nggak mention dengan berkebun, kadang itu kita juga butuh bernafas butuh oksigen. Kalau kita berkebun ya kayak gini nih, hijau, sejuk, oksigennya fresh. Jadi kalau teman-teman misalnya main ke rumah saya itu pasti rasanya lebih adem gitu. Karena banyak pohonnya, makanya bisa menurunkan suhunya jadi lebih dingin, lebih ngirit listrik. Karena jadinya nggak butuh AC, mengurangi penggunaan kipas angin. Jadi sebenarnya banyak banget kan, kita bisa hemat energi, kita bisa melestarikan. Kita juga lagi investasi loh, investasi jangka sangat panjang. Bahkan investasinya itu nggak cuma habis di kita kalau kayak nanam pohon, tapi di anak cucu kita. Kita juga melestarikan tanah kita kalau berkebunnya bener loh ya. Maksudnya gini, kita kan kalau berkebun untuk kelestarian, kita juga harus pakai cara-cara yang ramah lingkungan. Cara-cara yang tidak melukai lingkungan terlalu banyak kayak gitu. Apalagi kan dikonsumsi sendiri. Kamu tidak ada tuntutan untuk memproduksi hasil kebun yang glowing kayak gitu, yang seperti tuntutan pasar. Artinya kamu bisa berkebun seidealis mungkin, sebisa mungkin untuk kelestarian. Yang dilestarikan itu kan nggak cuma tadi menghasilkan oksigen atau menghasilkan bahan pangan yang jelas kelihatan, tapi juga untuk melestarikan tanah kita biar tetap hidup. Karena kan bagaimanapun juga yang namanya berkebun itu kuncinya di tanah. Jadi kalau tanahnya tidak hidup, ya jangan harap tanaman kita juga akan hidup. Dan investasi di tanah itu juga investasi jangka panjang, bukan investasi saat ini aja. Banyak hal-hal lain juga, ekosistem sekitar yang terjaga. Makhluk-makhluk lain itu juga butuh tempat tinggal yang baik, kayak gitu. Capung dan sebagainya gitu. Itu semua juga benefitnya ke kita kok, ke manusia. Karena mereka itu kan support system kita ya. Di rumah saya nggak pelihara burung, tapi burung-burung itu datang karena makan buah-buahan saya. Ya saya ikhlaskan karena emang tujuannya saya tanam juga untuk mereka juga. Saya suka dengar suaranya dan mereka terbang bebas kayak gitu. Hidup tanpa uang tapi untuk makan doang ya, di desa apakah memungkinkan? Pasti ya memungkinkan. Apa sih yang gak memungkinkan di dunia? Semuanya memungkinkan asal kamu mau mengusahakannya ya, dan mau menjalaninya. Artinya ya bisa-bisa aja makan apa adanya gitu. Tapi paling enggak ya punya tanahnya lah gitu. Nah, sekarang kalau tanpa uang tapi kamu nggak punya tanahnya, kamu mau nanam di mana? Nyolong punya tetangga kan ya nggak mungkin. Tapi kalau kita bilang memungkinkan loh. Orang-orang Papua, orang-orang adat zaman dulu mana pakai uang mereka hidupnya? Nyari di hutan, tapi kan hutannya juga nggak sembarangan. Itu kan mereka punya aturan kayak gitu. Cuma di tanah adat mereka, nggak ngambil di tanah adatnya orang lain kayak gitu loh. Artinya kamu bisa tanpa uang hidupnya kayak orang-orang suku-suku yang masih di hutan gitu bisa. Buktinya mereka hidup kan, nggak pakai uang kan. Sistemnya mereka support untuk itu dan alamnya juga support untuk itu. Berburu dan meramu itu nggak pakai uang. Sekarang kalau kita logika deh, orang zaman purba nggak ada ya pakai uang, tapi alamnya itu kan masih support gitu. Artinya kamu mau nyari bahan karbohidrat di situ bisa, nyari protein di situ bisa, apa-apa ada, tinggal petik. Nah, salah satu cara ketahanan pangan yang mudah itu tuh kan memakan bahan pangan yang liar yang tumbuh di sekitar kita. Yang mana sebenarnya mereka itu mudah tumbuhnya, biasanya yang liar ini mudah tumbuhnya, nggak kita tanam aja tumbuh sendiri kayak gitu. Dan itu tuh kalau tanaman yang sengaja kita tanam itu kan butuh effort ya, disiram, dipupuk, beli benih dan sebagainya gitu. Nah kalau tanaman yang tumbuh sendiri ini beneran gratis ya. Banyak sekali sebenarnya di sekitar kita itu rerumputan, ada sintrong, kuti, terus ada ginseng Jawa. Itu bisa dimakan. Itu kan juga rumput liar itu sebenarnya, meskipun itu masuk ke supermarket juga. Tapi sebenarnya rumput liar itu. Dan rasanya enak, cuma kita belum terbiasa aja.
Kemudian jika ingin menanam, untuk bibitnya sendiri, memang semuanya tuh nggak harus kita beli. Tapi kan kita bisa memanfaatkan sisa-sisa konsumsi kita. Seperti kangkung bisa kita tanam lagi. Kalau kita belanja di pasar itu kangkungnya dipotong, batangnya bisa ditanam lagi. Kemangi, kalau kebanyakan beli satu ikat itu juga bisa ditanam lagi. Daun bawang, nah daun bawang ini kadang di pasar kalau udah kuning dibuang kan, nggak laku gitu. Itu boleh kita minta gitu. Atau kita beli dengan harga yang lebih murah gitu kan. Banyak hal bisa kita tanam lagi sih. Terus untuk bahan pangan yang ada di kebun saya sendiri, di sini sumber karbohidrat itu ada yang dari umbi-umbian sampai serealia ya, biji-bijian umbi-umbian itu saya nanam kayak umbi-umbi yang kayak uwi, gembili, kentang udara, talas, terus pisang itu sebenarnya juga sumber karbohidrat ya. Tapi kita sering memperlakukannya hanya sebagai buah aja ya gitu. Terus sayuran banyak sekali ya saya ya, dari yang sayuran yang daunnya, sayuran yang buah, pokoknya sayuran banyak itu. Terus protein, kacang-kacangan, koro-koroan saya nanam. Saya peliharanya itu nila sama ayam. Saya pernah pelihara, favorit saya tetap ayam kampung ya. Terus pernah juga ayam petelur elhorn gitu, tapi saya kurang suka ya. Karena ayam petelur itu cenderung lebih ribet perawatannya, makannya rakus gitu. Ayam kampung saya lebih cocok, karena untuk mengkompos juga oke ya. Jadi ayam di tempat saya itu juga untuk chicken composting ya. Nah, tentang integrated farming, kebun saya terintegrasi dengan peternakan maupun tanaman dan ikan, itu emang benar adanya kayak gitu. Secara umum, emang orang beranggapan bahwa ketika kita sudah menggabungkan peternakan, perikanan, dan tanaman, itu tuh udah jadi integrated farming. Secara umum begitu ya, anggapan umumnya gitu. Tapi yang saya pahami sendiri, integrated farming itu sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk optimalisasi hasil produksi pertanian. Caranya dengan mengintegrasikan antara peternakan, perikanan, dan juga pertanian itu sendiri. Kalau di kebun jadi sendiri itu kan sebenarnya pendekatannya permakultur ya, yang mana dari segi filsafat ilmunya itu berbeda dengan integrated farming gitu. Meskipun di permakultur itu juga dia menggabungkan ketiga hal itu, tapi tujuan utamanya sesuai dengan tujuannya permakultur yang lebih selaras dengan alam, yaitu menciptakan kebun yang sirkular, yang lebih minim sampah, di mana output atau hasil satu elemen di kebun itu menjadi input untuk elemen yang lainnya, yang itu memungkinkan kita untuk menekan produksi sampah dan juga menekan biaya berkebunnya. Karena misalnya ya kayak hasil limbah kebun dan hasil limbah rumah tangga semuanya masuk ke kandang ayam saya rata-rata, dan di situ diolah sama ayam menjadi kompos selain jadi pakan ayamnya juga. Jadi ayam itu kalau kita analisa itu dia punya kebiasaan matok dan nyeker. Nah, dari kebiasaan si ayam ini kita manfaatkan, kita maksimalkan, optimalkan untuk membantu sistem di kebun kita biar lebih mudah. Kayak pengomposan jadi lebih mudah karena dicakar-cakar sama ayam. Hasil kebunnya juga dimakan sama ayam sekalian, jadi lebih ngirit pakan juga. Terus itu juga ada telurnya, bisa kita ambil, komposnya kita kembalikan lagi ke kebun. Nanti untuk menghidupkan tanaman kita, tanaman yang kita makan. Terus tanaman yang kita makan, sisa-sisanya, limbahnya juga akan masuk ke kandang ayam, dimakan ayam, diolah jadi kompos lagi, jadi membentuk satu lingkaran siklus kehidupan yang lebih minim sampah. Sebenarnya tujuannya menggabungkan ketiganya itu salah satunya ya. Alasan lain adalah ya untuk mengundang makhluk-makhluk lain juga gitu, ekosistem yang seimbang. Karena kan alam ini kan kita tuh gak berdiri sendiri. Kita ada itu karena ada siklus kehidupan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, rantai kehidupan dengan makhluk-makhluk lainnya kayak gitu. Kita juga butuh serangga, bahkan hewan melata pun kita juga butuh juga kan. Karena tikus-tikus yang ada di kebun gitu akan berkurang kalau ada ular yang datang. Itu kenapa saya menggabungkan semuanya itu gitu, dan semuanya itu jadi di satu siklus kehidupan. Masalah itu adalah solusi untuk hal lain gitu lah.
Jadi ketika ketemu problem di kebun gitu tuh, mungkin itu akan menjadi solusi untuk hal lain ya. Contohnya si bekicot itu gitu. Bekicot itu kan masalah ya kalau di kebun ya, karena dia makan sayuran, makan tanaman gitu yang masih kecil-kecil terutama. Dan ini masif gitu. Sebenarnya salah satu solusinya adalah kalau kamu pengkonsumsi bekicot ya dipanen aja gitu. Karena kan banyak juga ya suka ya gitu. Tapi karena saya tidak punya kebiasaan itu gitu, jadi geli kan mau mengolahnya kayak gitu. Padahal itu sumber protein ini yang bagus juga kayak gitu bagi yang bisa dan suka. Nah akhirnya saya cari-cari tahu nih sebenarnya untuk apa aja ya gitu. Saya untuk pakan hewan. Bekicot itu sering kan saya cacah juga sih, saya kasih ke ayam jadi sumber protein. Terus cara kedua itu saya hancurkan terus saya tanam ke tanah. Jadi nanti dia akan jadi kompos gitu. Nah terus cara ketiga ini agak effort emang, dijadikan bahan untuk POC. Selain itu, di sini saya juga memanfaatkan cacing tanah. Tapi ternyata masih banyak orang yang salah paham dengan cacing. Dikiranya cacing itu akan mematikan tanaman. Ada orang yang berpikiran kayak gitu loh, banyak loh. Kalau tanah saya ada cacingnya, nanti tanamanku mati dimakanin cacing. Dan banyak orang yang berpikir kayak gitu, bahwa cacing itu jahat. Padahal cacing itu baik sekali ya. Dia itu salah satu makhluk hidup yang membantu tanah kita menjadi hidup. Karena dia menguraikan bahan organik. Dan salah satu indikator tanah yang subur itu ya kalau banyak cacingnya. Makanya dengan segala kebaikan cacing gitu, banyak orang yang memanfaatkannya sebagai pengurai bahan organik menjadi kompos. Karena udah terbukti juga bahwa sisa makanan cacing gitu, atau kotoran cacing itu salah satu kompos yang baik untuk tanaman. Jadi kembali lagi, berkebun yang nggak melelahkan itu tuh butuh strategi. Nah kalau salah satu strategi saya ya saya menguraikan bahan organik jadi kompos itu ya pakai cacing gitu. Karena mudah aja. Kasih pakannya juga nggak sering-sering banget. Kita perlu cek nanti kalau udah habis baru dikasih pakan lagi. Nggak bau, ditinggal. Oke, ya pokoknya mudah. Dan cacingnya juga kalau banyak bisa kita jadikan jadi pakan ikan, jadi pakan ayam. Kalau mau ya bisa dijual. Kalau mau kan banyak tuh para pemancing yang suka cari cacing kayak gitu. Kalau kita lihat ya, manusia ini kecenderungannya merespon krisis-krisis itu dengan kegiatan back to nature, artinya yang berkebun terus menghasilkan makan sendiri. Berarti sebenarnya kan ada pola ya. Sebenarnya polanya itu karena ada masa krisis. Kayak orang kota merasa pengen back to nature, itu kan karena dia merasa tidak baik-baik saja ketika tinggal di kota. Diburu dengan waktu dan pekerjaan, polusi yang sangat mengerikan. Akhirnya dia pengen kembali ke alam. Nah mungkin karena bagusnya ada masalah itu jadinya orang lebih berpikir kritis. Jadi kan bagaimanapun juga manusia itu bisa bertahan hidup di dunia ini gitu karena beradaptasi. Nah emang salah satu ancamannya sekarang itu kan kita itu dihadapkan dalam kondisi yang mengancam ketahanan pangan kita ya. Entah itu dari iklim, entah itu dari peperangan dan sebagainya gitu. Kalau untuk skala keluarga memang sangat perlu itu punya tanaman-tanaman yang bisa dimakan. Apapun itulah yang bisa kita usahakan ya. Itu karena kan setiap orang punya kesukaan sendiri. Jadi nanam yang disukai aja dan yang mudah tumbuhnya. Kalau disukai kan pasti dimakan gitu. Kalau nggak disukai kan coba jadi pajangan. Dan yang mudah. Karena kalau kita bilang ketahanan pangan, itu kan harus yang sesuatu yang mudah tumbuh. Yang usahanya itu nggak butuh usaha yang keras, nggak butuh energi ekstra gitu. Dan biasanya itu tersimpan di tanaman-tanaman yang lokal yang udah ada di sekitar kita yang tumbuh sejak zaman dulu. Cara lainnya adalah kita juga perlu menyesuaikan lidah kita ini belajar untuk makan apapun jangan pilih-pilih. Memang belajarnya dari sedikit gitu. Dalam kondisi krisis, pastinya kita nggak bisa milih-milih makanan. Apapun harus kita makan ya. Nah, jangan sampai nanti krisisnya udah selesai baru kita kelaparan gitu. Ya dari sekarang lah gitu. Apapun yang ada itu kita coba untuk bisa memakannya. Terutama yang ada di sekitar kita ya udah tumbuh dan tumbuhnya mudah gitu. Makanya saya sangat suka meramban bahan pangan liar gitu karena emang nggak harus kita tanam, mereka tumbuh sendiri, nggak harus dibeli, nggak harus dirawat, tapi itu benar-benar kebaikan alam untuk kita. Cara alam merawat kita tanpa kita meminta. Itu adalah tanaman liar yang bisa dimakan. Dan rasanya enak, cuma kita belum terbiasa aja.
Jujur saya tuh nggak percaya ya dengan anggapan tangan panas dan tangan dingin dalam berkebun. Karena berkebun itu sesuatu yang kelihatan, yang bisa dipelajari, ada tekniknya. Kalau misalnya kamu menanam selalu mati, mungkin cara berkebunnya belum tepat. Jadi harus tambah lagi ilmunya. Artinya siapapun kamu itu bisa melakukannya, gitu asalkan kamu mau belajar dan jangan pantang menyerah. Kalau mati ya coba tanam lagi. Tanaman mati itu wajar. Manusia aja bisa mati gitu, apalagi tanaman dan hewan. Jadi dibuat sesimpel itu aja. Jadi biar kita juga berkebunnya itu terasa ringan, nggak pusing kayak gitu ya. Nanti pasti dari banyak praktik yang kamu lakukan itu pasti adalah satu yang hidup. Nggak mungkin kalau nggak ada. Jadi kalau misalnya kok belum ada yang hidup, berarti praktiknya kurang banyak. Maka praktiknya dibanyakin, pasti nanti ada yang hidup. Pekerjaan apapun, aktivitas apapun itu pasti ada fase malesnya. Saya pun kadang juga nggak semangat. Dan kalau saya tuh melihat itu ya sesuatu yang alami sih. Yang bikin semangat itu apa ya? Macam-macam. Karena panen bisa. Atau masalah krisis itu juga bisa gitu kan. Aku nggak punya uang nih, nggak punya banyak uang gitu buat beli sayuran yang organik misalnya. Tak tanam sendiri siapa tahu lebih murah. Itu bisa jadi penyemangat juga. Terus seru, metik, ternyata timun metik langsung dimakan kok rasanya berbeda ya sama timun beli. Itu juga bisa jadi penyemangat. Artinya penyemangat itu banyak sekali. Bahkan dari hal yang simple itu aja bisa. Nah terus misalnya butuh pas off ya off saja. Kalau saya seperti itu, dalam membuat konten pun seperti itu saya. Dan kalau saya menanggapi itu tuh sesuatu yang normal. Asalkan ya di manajemen gitu. Masuk nggak mood berkelanjutan. Soalnya kalau kita nggak mood mau dipaksakan juga hasilnya biasanya kurang. Daripada kita juga emosi sendiri, lebih baik energi kita yang minim karena nggak mood itu digunakan untuk sesuatu yang untuk membangun mood lagi gitu aja sih. Kalau membangun mood lagi dengan tidur-tiduran ya nggak apa-apa. Toh tubuh kita juga butuh tidur-tiduran. Tapi kalau saya sih kadang kalau malah nggak mood gitu, kalau buat ke kebun jadinya mood. Karena mungkin juga energi negatifnya kan banyak yang keluar ya gitu. Terus lihat ijo-ijo itu kan seger kayak gitu. Kalau untuk cita-cita dari kebunnya sendiri itu saya pengen lebih bisa berkontribusi banyak sih untuk masyarakat sekitar ya. Selama ini kan saya udah membuka kebun saya itu untuk belajar bersama anak-anak. Ya semoga semakin banyak anak yang mau, semakin banyak orang yang mau belajar. Dan saya juga bisa ekspansi ke beberapa sekolah di sekitar sini untuk ikut memanfaatkan kebun saya. Karena boleh banget kok kebun saya itu dijadikan laboratorium hidup. Karena saya juga mengopenkan ya terutama untuk masyarakat sekitar. Nah kalau untuk yang mau belajar berkebun, pertama sebenarnya kalian dimanapun bisa belajar dengan saya dengan menyimak konten-konten saya. Diambil yang baik-baiknya aja. Terus saya juga suka mengajar jadi fasilitator untuk belajar berkebun, juga jadi narasumber untuk acara-acara serupa kayak gitu tentang kelestarian alam, tentang pangan dan sebagainya gitu. Kalau ada yang mau belajar di kebun saya juga bisa, tapi janjian. Kecintaan terhadap alam itu memang harus dipupuk dari kecil ya. Tapi emang tidak bisa dipaksakan. Kita bisa berusaha, seperti saya membuat konten sebanyak-banyaknya gitu, biar orang lama-lama tergerak hatinya kayak gitu. Tapi keputusan itu kan ada di setiap individu. Karena memang tidak bisa dipaksakan. Saya sendiri juga bukan tipe yang kamu harus ngikutin saya kayak gitu, nggak bisa seperti itu gitu. Saya lebih suka itu hadir dari kamu sendiri, jadi kamu menikmatinya gitu. Minimal di keluarga kita itu diterapkan. Dari anak kita waktu masih kecil, jadinya anak kita sejak kecil itu kultur yang terbangun adalah kultur untuk merawat lingkungan. Itu akan lebih mudah daripada kita mengobati orang dewasa yang sudah terlanjur hidup punya gaya hidupnya sendiri. Itu aja sih. Halo, saya Esther. Saya seorang pegiat kebun pekarangan atau kebun rumah dan juga pangan lokal. Jangan lelah, kita harus berusaha terus ya. Termasuk berkebun itu harus berusaha terus, diperhatiin terus. Jangan mudah putus asa, pasti nanti akan ada hasilnya. Terima kasih karena telah menyimak omiangan saya. Diambil yang baik-baik aja, yang kurang baik ya jangan dicontoh.